Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semua. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Baik nak, jangan lupa sering cuci tangan, selalu taati protokol kesehatan ya. Baik, di sini kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai DHCP. Nah, sebelumnya apakah itu DHCP? Nah, DHCP adalah DHCP itu singkatan dari Dynamic Host Control Protocol. Nah, apa sih keuntungan kita menggunakan DHCP? Keuntungannya yang pertama, kita tidak perlu repot mengatur IP karena IP sudah diberikan secara otomatis. Yang kedua, kita tidak perlu takut IP itu akan konflik dengan komputer yang lain. Kenapa? Karena IP sudah diberikan secara otomatis. Nah, oke. Nah, caranya pertama kita buka VirtualBox-nya. Kita akan setting konfigurasi ya, setting konfigurasi DHCP server. Di sini kita menggunakan Debian. Nah, pertama kita buka dulu Debian-nya. Kita jalankan ya, dan pastikan konfigurasi pada VirtualBox sudah diatur dengan baik ya, seperti pada materi kita yang sebelumnya. Jadi pada VirtualBox-nya udah diatur networknya menggunakan Ethernet 1 dan Ethernet 2 yang masing-masing Ethernet sudah dihubungkan, kemudian sistemnya semua ya. Oke, nah ini masih proses berjalan. Kita tunggu ya anak. Nah, oke, ini masih starting Debian-nya ya. Nah, jadi IP yang diberikan pada DHCP ini dia berdasarkan dari settingan, aturan, konfigurasi dari server ini sendiri. Jadi misal kita buat konfigurasinya IP-nya dari 192.168.200.2 sampai 192.168.200.10, maka sistem atau server akan memberikan IP secara otomatis dari IP tersebut. Jadi dia tidak bisa lewat dan tidak bisa kurang. Jadi kalau ada berlebih jumlah user, misal user yang kita mau kita berikan IP hanya 10, kemudian ada 11 user mau masuk. Nah, user yang ke-11 dia tidak akan mendapatkan alamat IP. Kenapa? Karena batas IP yang diberikan oleh server itu hanya 10 ya. Jadi dia dibatasi ya. Secara tidak langsung DHCP ini juga membatasi. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, sedikit penjelasan bahwasanya untuk penginstalan DHCP pada Debian ini kita menggunakan DVD2 ya. DVD2 yang kita gunakan untuk menginstal DHCP di sini. Nah, nanti perintahnya untuk menginstal DHCP, perintahnya itu apt-min-get spasi install spasi DHCP3 min server. Nah, perhatikan ya nak, di Debian ini kita menggunakan sensitive key, artinya besar kecil huruf itu sangat berpengaruh. Jadi kalau dibuat nanti di scriptnya kecil semua, maka kalian tulislah huruf kecil semua. Tetapi kalau awalan besar, kalian buatlah awalan besar. Kalian ikutilah scriptnya yang ada di modul yang telah Bapak berikan ya. Kenapa? Karena Debian ini sifatnya sensitif ke besar kecil huruf itu berpengaruh, sehingga kalau di sini scriptnya kecil, huruf kecil semua, maka lakukanlah huruf kecil semua ya. Oke, ini masih proses. Kita tunggu. Oke, jadi sebenarnya banyak yang
gimana ya, banyak yang tertolong dengan adanya DHCP ini. Kenapa? Karena kita tidak perlu repot lagi untuk memberikan satu persatu IP ke klien yang connect ke server kita. Jadi setiap klien yang udah connect ke server kita nggak perlu ngasih IP-nya lagi, maka dia sudah diberikan IP secara otomatis berdasarkan IP yang telah disetting di DHCP servernya. Nah, kali ini kita akan men-setting IP DHCP servernya dari range 192.168.202 akan kita setting sampai ke 192.168.200.10 ya. Itu nanti yang akan kita setting ya. Oke, nah sekarang sudah masuk. Pertama login dulu dengan akun root ya. Masukkan passwordnya. Oke, pastikan kalian ingat passwordnya ya, nak. Oke. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, kita menggunakan DVD 2. Nah, kita ambil dari device. Nah, ini kebetulan sudah DVD 2. Nanti kalau belum, dia seperti ini. Nah, masih kosong ya, belum ada terchecklist. Nah, kalau sudah ada daftarnya di sini, kalian tinggal pilih saja. Tetapi kalau belum, kalian cari dari codes. Oke. Nah, kalian cari nanti di sini. Nah, kemudian kalian pilih DVD berapa yang kalian gunakannya. Oke, misal ini tadi DVD 2. Oke. Nah, kita cek di sini. Dan DVD 2 sudah terchecklist. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan perintah install. Apa itu perintah installnya? apt min install. Oke, spasi sana apt get spasi install. Kemudian dhcp 3 min server. Nah, jadi ini perintahnya untuk menginstal apt min get spasi install spasi dhcp 3 min server. Ingat nak, harus sama ya, karena dia sensitif key, besar kecil huruf berpengaruh. Oke, ini masih proses. Nah, perhatikan di sini. Ini proses penginstalan dari DHCP-nya ya. Jadi DHCP-nya masih berjalan. Oke, kita perhatikan, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau install DHCP ini sebenarnya nggak begitu lama ya. Hanya beberapa aja. Ini udah mau selesai. Oke, selesai. Oke, nah sampai di sini DHCP kita sudah terinstall. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasi sistem DHCP-nya atau memilih Ethernet mana yang akan kita gunakan sebagai sistem DHCP-nya. Ya, kemudian kita masukkan scriptnya nano spasi /etc /default esc min dhcp server. Oke, nah ini ya scriptnya nak. Nah, oke, di sini ada nano spasi, ingat ya nak, harus lengkap. Nano spasi /etc /default /esc min dhcp min server. Oke, nah nanti kalau dia salah script, misal ini bapak buat server S, pakai S ya. Kalau dia salah script, dia bakalan seperti ini, kosong ya. Kalau kosong dan tampilannya tidak serupa dengan yang di modul, berarti itu salah ya nak, jangan dilanjut. Oke, berarti ini harus server. Oke, nah di sini kita cari di paling bawah. Di sini ada interface. Nah,
interface kita ketikkan ETH1. Kenapa ETH1? Karena memang kebetulan yang kita gunakan sebagai DHCP-nya, Ethernet DHCP-nya itu Ethernet 1 ya. Nanti anak-anak Bapak semuanya bisa menyesuaikan Ethernet berapa yang kita gunakan. Nah, kalau udah Ctrl X, Y, Enter. Oke, nah di sini udah. Kemudian kita masuk ke konfigurasi DHCP-nya. Nano spasi /etc/dhcp/dhcpd. Ingat ya nak, yang terakhir dhcpd.conf. Nah, ini banyak nih. Kita cari yang slightly. Oke, caranya ketik Ctrl W, search di sini muncul, kita tulis slightly. Ya pas, slightly. Oke, dah, enter. Nah, ini langsung ketemu ya. Nah, di sini bagian mana aja yang dibuang? Nih, 1, hilangkan tanda pagar pada subnet, kemudian rings, ini optionnya juga. Nah, yang tidak ini ya, ini enggak, ini buang. Oke, pokoknya ini dibuang ya, dibuang semua. Nah, yang ditinggalkan pagarnya cuman ini 2 ya, slightly sama option domain name nya yang nanti akan kita ganti jadi smkhm.sch.id. Oke, nah kemudian subnetnya kita ganti nih, subnetnya 192.168.200.0. netmasknya kita ganti juga. Oke, kemudian di range. Nah, range ini adalah mau berapa IP yang kita masukkan ya. Contoh di sini 192.168.200.2 dan 200.2 spasi ya nak, spasi 192.168.200.10. Nah, berarti nanti range IP-nya dari mulai 200.2 hingga 200.10. Oke, nah kemudian di domainnya ini, oke, kita inputkan 192.168. ini IP Ethernet 1 ya, berkoma DNS nya. Oke, DNS nya ya, ini udah. Kemudian name nya kita ganti, domain name nya smkhm.sch.id. Oke, option root nya masukkan 192.168.200.1. yang ini broadcast nya ya. Nah, option root itu network, yang ini broadcast 255. Oke, 600. Oke, nah page ini sudah semua nih ya. Di subnetnya kita ganti tadi, kemudian di range-nya juga, di DNS ya. Nah, ini network broadcast. Oke, nah kalau sudah Ctrl X, Y, kita simpan. Nah, selanjutnya apa Pak? Selanjutnya kita tinggal restart DHCP-nya. Cara restartnya /etc/init.d/esg min dhcp min server spasi restart. Oke ya, jangan salah ya nak.
/etc/init.d/isc min dhcp min server spasi restart. Oke, kita lihat apakah masih ada error. Nah, sudah oke. Nah, ini udah oke, anak. Nah, sekarang kita tinggal lihat konfigurasinya ya. Apakah sudah masuk apa belum? Nah, di sini Bapak gunakan klien di PC Bapak sendiri ya. King adapter. Kita lihat dia tadi Bapak gunakan yang terhubung ke klien VirtualBox host only yang network 6 yang punya Bapak. Nanti anak-anak Bapak sesuaikan aja berapa. Nah, di sini belum masuk nih ya. Nih. Nah, coba kita ini kan belum masuk. Coba kita kita disablekan. Dan kemudian nanti kita enablekan lagi ya, biasanya dia langsung masuk. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini anak masuk dia ya, sudah masuk. IP nya diberikan 202. Nah, dia berurut diberikan. Nanti kok ada masuk lagi diberikan 200.3 ya. Oke, jadi ini gateway-nya masuk, ini DHCP servernya, ini DNS-nya masuk yang kita setting tadi ya. Oke, nah, mungkin sekian materi dari Bapak. Apabila ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan melalui Google Classroom. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua.